malam tuh kejebak. Kendala utamanya apa, Kang? Ya itu eceng, nggak bisa dilalui sama perahu. Iya ngisi pakan. Otomatis kenaikan juga kurang sehat. Kurang sehat ya. Ya. Penghasilan pun menurun apa Penghasilan naik? menurun. Pemirsa, Bendungan Jatiluhur merupakan salah satu bendungan terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Purwakarta, serta membendung aliran Sungai Citarum mengalir menuju Waduk Jatiluhur dan berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pemirsa, selain sebagai pembangkit listrik tenaga air, Bendungan Jatiluhur juga sebagai arena wisata yang cukup terkenal, baik dari Purwakarta maupun dari luar Purwakarta banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Namun akhir-akhir ini Bendungan Jatiluhur terkendala dengan fenomena eceng gondok. Nah, seperti apa pemirsa fenomena eceng gondok ini? Episode kali ini kita mengambil tema melawan eceng gondok. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan langsung bertanya pada pihak-pihak yang memang berhubungan dengan menangani eceng gondok ini. Mari. Di mana? Kang, Ya. namanya siapa Kang? Kang Junaidi. Nah, Kang Junaidi sudah berapa lama nih Kang ojek perahu ini Kang? Hampir 7 tahun, apalah hampir 7 tahun. 7 tahun. Iya. Ya, lumayan cukup lama juga ya Kang ya. Lama ya, dari 2014. 2014. Nah, dengan fenomena eceng gondok, tadi kan banyak sekali ya eceng gondok di sekitaran sini. Penghasilan Akang itu berapa Kang? Kalau dulu mah ya, kalau dulu belum eceng gondok sepadat ini, kadang itu sehari dapat lah gitu 300, 250 ya, ada 200 minimnya. 200. Kalau sekarang mah ada penumpang 3 orang juga habis, sama beli solar sama kipas juga habis. Oke. Iya. Nah, untuk perahunya sendiri ini milik Akang atau memang Akang menyewa? Sewa lagi nih, punya bos itu. Punya bos. Biasa Iya. setorannya berapa Kang perharinya Kang? Kalau lagi lancar per harinya tuh setoran 200.
Keseluruhan 200 ya. ya. Jadi, nah harapan Akang nih untuk PJT 2 apa tuh Kang dengan fenomena eceng gondok ini? Ya harapannya sih semoga cepat dibersihin aja lah, karena kasihan aktivitas yang ikan ngeblong, ngebalor itu pada kejebak semua. Ada teman juga nyampe hampir sehari semalam itu kejebak. Kendala utamanya apa Kang? Ya itu eceng, nggak bisa dilalui sama perahu. Kang, namanya siapa Kang? Haji Haryanto. Pak Haji, oh Pak Haji. Haji Arianto. Iya. Pak Haji mengelola keramba jaring apung ini udah lama Kang? Udah lama, Udah lama, berapa tahun Kang? sekitar 4 tahun di sini. Sekitar 4 tahun ya. Nih Kang, pengalaman ataupun fenomena ini eceng gondok kan banyak sekali ya Kang ya, di sekitaran KJA, Iya, banyak. keramba jaring apung ini. Iya. Nah pengalaman pahit Akang selama adanya eceng gondok ini bisa ceritakan Kang? Selama ada eceng gondok ini dampaknya kena ikan, Pak. Kena ikan ya? Iya, ikan. Jadi ikan banyak yang mati Hmm. karena kurang oksigen, kejaga eceng. Menjaga eceng ya? Ya, Baik Kang. Di sini kebanyakan ikan yang ditanam di sini apa saja Kang? ikan mas, ikan patin sama ikan nila. Ikan patin sama ikan nila ya. Berupa- Tidak terdampak kan sama keramba-keramba di sini? Kena dampaknya, cuma sehari misalkan ngepanen ikan 5 kali, sekarang sampai 2 kali, 3 kali. Nah, sorenya nggak ke empanin lagi. Tidak kempanin lagi ya Karena Kang? oksigennya kurang, otomatis kena ikan juga kurang sehat. Kurang sehat ya. Ya. Penghasilan pun menurun apa Penghasilan naik? menurun. Menurun drastis ya Iya, Kang? Biasanya menurun. berapa ton untuk pengiriman sekali kirim Kang? Ya kalau misalkan 1 kali panen, ya sekitar 1 ton 3 kintal, 1 Tiga. ton setengah. Kalau dolosnya lebih dari itu. Ya. Nah, harapan Akang nih Iya, buat iya, PJT 2 ini apa Kang? Ya Barangkali harapan ada saya harapan. supaya pemerintah ini membersihkan eceng secepatnya, supaya petani ini tetap mengeruk keuntungan ya. Kalau misalkan ikan sehat ya mungkin bagus juga penghasilannya gitu. Sehari semalam tuh kejebak. Kendala utamanya apa Kang? Ya itu eceng, nggak bisa dilalui sama perahu. Iya ngisi pakan. Otomatis kena ikan juga kurang sehat. Kurang sehat ya. Ya. Penghasilan pun menurun apa Penghasilan naik? menurun. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Atim dari Dinas Perhubungan ASDP Provinsi Jawa Barat. Ya, selamat sore Bapak Atim. Selamat sore. Wah, saya lihat nih Pak ya, banyak sekali eceng-eceng gondok di sekitaran Bendungan Jatiluhur Betul. ini. Nah, seberapa parah sih Pak transportasi air terganggu Pak? Untuk transportasi air seberapa parahnya, karena itu eceng gondoknya juga memang ini bukan istilahnya ukuran meteran, itu udah hektaran, kurang lebih mungkin ini ada kalau nggak salah itu sampai 500 hektar. Dengan posisi seperti ini memang daripada alur pelayaran kapal atau kapal yang mau berangkat berlayar itu sangat terganggu dengan adanya eceng gondok ini. Makanya kami dari ASDP kemudian bekerjasama dengan yang terkait baik Pol Air dan ASDP, TSDP Kabupaten Purwakarta dan ASDP Provinsi sama-sama bekerjasama untuk memantau bagaimana kapal-kapal ini dalam hal melaksanakan pelayaran supaya tidak ada kendala
dan aman untuk kapalnya sendiri, dan diutamakan yaitu keselamatan. Nah sekarang ini yang sudah dilakukan dari Dinas Perhubungan, terutama dari ASDP Provinsi Jawa Barat ini mengenai eceng gondok, mengatasi eceng gondok ini, seberapa persen Pak sejauh ini? Sejauh ini kita sudah melakukan koordinasi baik dengan pihak dan sektor 14 TNI AD Jatiluhur, kemudian dengan perikanan, juga DKP, Satpol Air, dan PJT 2 sama-sama untuk menangani eceng gondok ini sedemikian mungkin, karena eceng gondok ini tidak mudah yang kita bayangkan. Memang perlu penanganan dalam hal ini untuk prosesnya itu lebih cepat dan lebih bagus untuk supaya bersih daripada di Danau Jatiluhur ini, khususnya eceng gondok. Ya, biasanya berapa orang Pak yang dilibatkan Pak? Kami di sini kebetulan gabungan, kami dari ASDP itu ada 6 orang, kemudian dari TSDP-nya sendiri kurang lebih itu ada 5, yaitu ada 11 orang, kemudian gabungan dengan Pol Air dengan instansi terkait termasuk perikanan, TKP, PJT, para nelayan, dan para negara kapal, juga termasuk masyarakat setempat. Biasanya berapa lama nih Pak rencananya untuk mengatasi dari fenomena eceng gondok ini Pak, supaya bisa rapi kembali, bersih kembali Pak? Kalau kami dari unsur pemerintah itu segera mungkin, untuk secepat mungkin, namun dalam hal ini itu memerlukan proses untuk dalam hal ini peralatannya, karena pada saat ini peralatannya itu lagi diadakan untuk penyekatan daripada eceng gondok sendiri. Disekatnya itu mulai dari Pasir Canar menuju ke Pasir Jangkung, kurang lebih itu 3 km. Mudah-mudahan peralatannya sudah ada, nanti akan disekat, sebagian sudah disekat, dinaikkan ke darat, kemudian kalau sudah habis sekatannya dibuka, disekat kembali, angkat sampai enceng itu selesai. Nah seperti yang saya lihat nih Pak, banyak sekali ini perahu-perahu yang mau menuju ke kolam terapung sana, atau memang masyarakat sekitar ini Pak? Ini kebetulan masa campuran dari masyarakat sekitar, kemudian juga orang yang hobi-hobi mancing, yaitu maunya ke kolam, karena eceng gondoknya ini juga terlalu penuh, terlalu padat, makanya mereka itu teknisnya itu digabung supaya untuk memudahkan memecahkan daripada eceng gondok sendiri. Kenyataannya masih sulit, tidak bisa menembus eceng gondok, makanya daripada pihak nakoda, kemudian dari para pemancingnya ini untuk saat ini tetap dulu sambil menunggu situasi dan kondisi perkembangan untuk eceng gondok sendiri. Hal seperti ini sampai larut malam atau 24 jam Pak? Biasanya kalau seperti ini tergantung dari situasi dan kondisi angin. Kalau anginnya itu cepat berubah, misalkan berapa menit, eceng gondok otomatis akan berubah dan pecah. Dia tidak menunggu terlalu berlarut-larut lama. Tapi kalau eceng gondoknya ini karena anginnya pada saat ini anginnya diam, ya ini kemungkinan sampai bisa 5 jam dia menunggu cuacanya kondusif dan bagus. Ya, harapan Bapak nih terakhir supaya eceng gondok ini cepat berlalu, apa Pak? Harapan kami yaitu kita untuk sama-sama bekerja sama, yaitu gotong royong, yang mana sesuai dengan program pemerintah yaitu Citarum Harum. Dalam hal ini yang ada di Danau Jatiluhur ini tidak terkecuali, baik dari KJA, kemudian dari instansi terkait, ASDP, DSDP, kemudian dan sektor 14, termasuk PJT, perikanan, termasuk para nakoda dan para nelayan, juga masyarakat, untuk sama-sama terjun gotong royong menangani eceng gondok ini segera mungkin cepat tuntas diatasi daripada keadaan yang ada di Waduk Jatiluhur, kemudian Danau Jatiluhur ini atau waduk ini menjadi bersih sesuai dengan program pemerintah, yaitu Citarum Harum, Citarum Bersih, dan Citarum Lestari. Baik, terima kasih Bapak Atim atas informasinya. Semoga saja eceng gondok sebagai fenomena ini yang ada di Bendungan Jatiluhur ini cepat berlalu ya Pak, amin. Cepat bersih kembali, dan wisatawan-wisatawan dari dalam Purwakarta maupun dari luar kota Purwakarta juga bisa berkunjung ke sini dengan nyaman. Tentunya dengan ada beberapa orang yang melaju atau menyeberangi transportasi airnya juga bisa lebih nyaman lagi. Betul. Terima kasih Bapak Atim. Sama-sama.
kejebak. Kendala utamanya apa, Kang? Ya itu eceng, nggak bisa dilalui sama perahu. Iya ngisi pakan. Otomatis kenaikan juga kurang sehat. Kurang sehat ya. Ya. Penghasilan pun menurun apa Penghasilan naik? menurun. Itu satu-satu. Iya, kartu nama-nama. Samping ada. Tadi lihatnya di truk ada. Udah Mas Sigit. Upaya untuk mengangkat eceng itu sudah kita coba dengan dua cara sebelumnya. Yang pertama dengan cara konvensional itu menggunakan tenaga manusia. Ya. Walaupun kita bisa mengkolaborasikan kegiatan pengangkatan eceng itu bersama masyarakat, bersama stakeholder yang lain, tapi sebatas itu dilakukan dengan konvensional, dengan tidak menggunakan alat berat, efektivitasnya tidak terlalu baik. Sehingga di 2 tahun terakhir ini kami menginvestasikan alat berat khusus untuk mengangkat eceng gondok. Dan sudah kita lihat di lapangan bahwa memang efektivitasnya jauh lebih tinggi menggunakan alat berat. Namun apabila dibandingkan dengan adanya hamparan eceng yang ada, memang belum seimbang. Nah, ini memang masih menjadi pemikiran khusus dari manajemen untuk kedepannya, apakah kita akan bisa menambah lagi alat atau kita bisa menggunakan strategi lain untuk bisa mengatasi eceng ini. Pemirsa, demikian program kita di episode Melawan Eceng Gondok. Saya Nanang Natawijaya, tetap saksikan terus episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.